Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Edwin Darwis kembali hadir menyapa Anda tentunya di program Sapa Sulsel. Tidak terasa sudah Februari lagi nih di awal tahun 2019. Semoga di Januari kemarin apa yang sudah Anda rencanakan sejak awal tahun bisa mulai terlaksana, mulai terwujud ya. Dan yang belum terlaksana semoga bisa dilanjutkan lagi nih di Februari 2019 ini. Nah, pagi hari ini saya sudah kedatangan tamu di studio kita. Sudah hadir bersama saya ada Ibu Aryati Puspa, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Selamat pagi Bu, apa kabar? Pagi. Nah, tentu Anda bertanya kenapa kita mengundang hari ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kita akan membahas apa? Nah, tentunya kita akan membahas tentang bagaimana sih untuk mengatasi keluhan pengurusan administrasi kependudukan. Nah, untuk Anda apalagi nih yang belum punya IKTP harus segera punya ya. Nah, nanti di segmen kedua kami juga akan membuka line telepon untuk Anda yang mungkin ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Nanti kita akan buka di 434-444 di segmen berikutnya. Tapi sekarang saya ke Ibu Aryati Puspa yang juga ini baru dilantik ya Bu ya, beberapa bulan, berapa minggu sih Bu atau berapa bulan sudah menjabat? Baru masuk 6 minggu. 6 minggu, wah gimana nih Bu setelah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil? Apa yang telah dilakukan selama 6 minggu belakangan ini? Ya lumayan ya, karena di sana pelayanan luar biasa. Masyarakat setiap hari antusias untuk mendapatkan pelayanan dari Dukcapil. Baik, ya. Jadi memang antrinya luar biasa memang. Emang selalu apalagi di awal tahun ya Bu ya? Iya, akhir dan awal tahun. Akhir dan awal. Iya. Oke. Apa yang membuat memang, apakah ini memang selalu terjadi, apakah atau memang ini ada hubungannya juga dengan ya nanti pilpres atau dengan pileg gitu atau gimana Bu sebenarnya? Kalau saya melihat lebih kepada kebijakan pemerintah pusat yang berlaku sejak tanggal 31 Desember, masyarakat yang tidak melakukan perekaman KTP elektronik itu diblokir datanya. Sehingga masyarakat yang terblokir datanya kita pastikan tidak bisa mengakses layanan publik yang ada. Baik itu di perbankan, kemudian di imigrasi dan tempat-tempat lain yang memang sudah menggunakan data yang terintegrasi dengan Adminduk yang ada di pusat. Nah, jadi ini mungkin juga juga sekaligus reminder ya kepada pemirsa Kompas TV ya. Apalagi Anda yang belum ternyata memang melakukan perekaman, itu sudah dijelaskan oleh Ibu, tidak bisa mengakses sejumlah layanan publik seperti misalnya mau ke perbankan nggak bisa. BPJS juga. BPJS juga nggak bisa Ibu ya. Betul. Oke. Nah, tentu setiap kepala dinas ya punya program-program masing-masing begitu, walaupun memang secara umum pasti sama ya Bu ya. Tapi apa sih yang Ibu akan hadirkan begitu di masa kepemimpinan Ibu sebagai Kadis yang baru ini? Alhamdulillah sebenarnya yang pertama saya melanjutkan apa yang sudah diinisiasi oleh Ibu Kepala Dinas yang lama, Ibu Nilma. Ya? Kemudian saya melihat untuk meningkatkan pelayanan kami, kami mencoba untuk membuka loket satu untuk semua. Loket satu untuk semua. Kalau yang tadinya pada saat saya masuk, saya melihat bahwa antrian itu bisa berkali-kali. Masyarakat misalnya ingin mengurus beberapa dokumen kependudukan, maka dia harus melakukan antri beberapa kali karena loketnya berbeda. Nah, saya coba mengubah itu dengan menghadirkan loket satu untuk semua. Sehingga satu kali antrian, masyarakat itu bisa mendapatkan berbagai dokumen kependudukan. Misalnya untuk dokumen masyarakat yang mengurus dokumen akte kelahiran, dia bisa mendapatkan jadi 3 in 1. Ya, jadi dia mendapatkan akte kelahiran anaknya, terus kami langsung cetakkan kartu identitas anaknya, sekaligus kita cetakkan kartu keluarga baru karena ada anggota keluarga baru yang lahir. Demikian juga kalau masyarakat yang datang mengurus dokumen kematian, itu kita akan mendapatkan 2 dokumen. Yang pertama akte kematian sendiri, kemudian yang kedua kakak baru karena yang bersangkutan sudah meninggal, jadi dinyatakan sudah tidak ada di dalam kartu keluarga. Wah, ini terobosan yang sangat bagus sekali Bu ya. Karena misalkan kita misalnya ada keluarga baru pasti harus pindah-pindah loket ya. Kalau yang kemarin-kemarin ya. Sekarang satu kali lapor dalam satu loket itu bisa keluar 3. Oke, nah saya punya satu tayangan atau tampilan. Nah, ini dia nih informasinya Ibu ya. Iya, betul. Memudahkan warga di Dukcapil hadirkan
yang tadi dikatakan loket satu untuk semua, 3 in 1 ya, untuk misalnya persyaratannya apakah tetap sama atau standar sama? Sama Ibu, yang ada yang berbeda? Tidak ada yang berbeda. Itu sudah berlangsung mulai kapan? Kalau saya tidak salah sebelum tahun Januari, jadi akhir Desember itu. Lalu bagaimana respon masyarakat ketika itu sudah mulai diberlakukan? Iya, justru dengan kami memberlakukan loket ini, saya lihat antusias masyarakat itu luar biasa, karena mereka menganggap dengan mengurus misalnya dokumen akte kelahiran, mereka sudah langsung mendapatkan kartu identitas anaknya, kemudian langsung dapat KK-nya, sehingga memang kelihatan bahwa dalam jumlah antrian yang hadir itu luar biasa. Makin banyak, Bu, ya. Sehari itu kita bisa melayani untuk Senin sampai Kamis itu bisa sampai 1.000 sampai 1.200 masyarakat di seluruh loket misalnya ya. Kemudian kalau hari Jumat kita biasa mencatat 800 sampai 1.000. Oke. Tentu ada langkah-langkah antisipatif yang dilakukan ya, karena kan ini dikatakan bahwa setelah itu diberlakukan ternyata masyarakat malah makin semangat ya, karena udah nggak terlalu ribet. Apakah ada penambahan loket atau penambahan sumber daya atau gimana sih Bu sebenarnya untuk mengatasi itu sendiri? Iya, sebenarnya kita sudah punya layanan di 15 titik. Di 15 kecamatan itu kita sudah buka. Jadi semua kecamatan itu sebenarnya bisa dilayani oleh staf kami yang ditempatkan di kecamatan. Cuman memang masyarakat sebenarnya kalau saya lihat lebih lebih comfort kalau misalnya mereka hadir langsung ke kantor Dukcapil. Padahal sebenarnya itu juga bisa langsung ke kantor kecamatan masing-masing ya? Iya, betul. Sistemnya apakah berbeda atau memang lebih afdal atau memang lebih cepat kalau datang ke kantor Dukcapil, Bu? Sebenarnya sistemnya sama. Sistemnya sama. Iya. Melakukan perekaman, kemudian dicetakkan kartu keluarganya. Tapi memang mungkin ada kemudahan-kemudahan lain yang mereka rasakan lebih mendapatkan di kantor Dukcapil dibanding dengan yang ada di kecamatan. Oke. Tapi kan Bu, dari beberapa penyampaian begitu, ada beberapa informasi yang kami dapat bahwa memang ada beberapa hal yang juga tidak bisa diurus misalnya di kantor camat tapi harus ke Dukcapil atau diarahkan gitu. Apa sebenarnya yang boleh dan tidak boleh begitu diurus di kecamatan tapi harus di Dukcapil? Iya, contoh misalnya ada perubahan data. Iya, perubahan data itu memang tidak bisa semua orang bisa melakukan karena ini sangat sensitif ya untuk merubah data. Jadi memang harus ke Dukcapil. Kemudian untuk pindah, apalagi kalau pindah dari kota, pindah masuk atau pindah keluar dari kota ini, itu juga memang harus langsung ke Dukcapil. Berarti ada beberapa hal-hal juga yang memang alangkah baiknya dan memang harusnya langsung ke Dukcapil, tapi tidak bisa dilakukan di kecamatan ya. Tapi kalau hal-hal yang umum sih saya kira bisa ke kantor camat ya. Ini mungkin disosialisasikan juga ya bahwa memang masyarakat kalau memang daripada antri kepanjangan di Dukcapil mending ke kecamatan dulu ya di awal ya. Nah, pemirsa dan Anda pasti yang masih menyaksikan kami di Sapa Sulsel, usai jeda saya akan hadir dengan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada Ibu Aryati Puspa, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar. Kita akan buka line telepon di 434 444. Usai jeda, tetaplah di Sapa Sulsel.
menyaksikan Sapa Sulsel pagi hari ini, dan untuk Anda yang ingin bertanya tentunya terkait dengan masalah baik itu administrasi kependudukan Anda, mungkin masih ada yang belum punya IKTP atau ada beberapa keluhan, silahkan langsung bergabung di line interaktif 434 444, langsung akan dijawab di sini bersama dengan Ibu Aryati Puspasari, Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang hadir di studio kita, di studio Sapa Sulsel. Nah, sebelum kita angkat telepon, saya punya beberapa foto-foto untuk Anda nih yang bisa diperhatikan. Ini ada informasi masih dari beberapa media, ini ada sejumlah keluhan ya. Oke, ini warga yang tidak disiplin antri. Nah, ini antrean membludak, disuruh datang lebih cepat ya Bu ya. Iya. Harus nunggu di awal, jangan telat. Oke. Oh, ini kayaknya memang masih ada beberapa keluhan lah Ibu ya, biasa ya, karena yang namanya juga banyak orang, pasti ada antrian lah ya. Kemudian, wah, memang ada banyak sekali informasi-informasi terbaru di media online yang kami hadirkan dari sejumlah media. Kita ada penelpon pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi, dengan Bapak siapa? Halo Pak. Halo. Iya Pak, silahkan, dengan Bapak siapa, di mana? Selamat pagi ya, dari Dengjare ya. Dengjare di Makassar pasti ya. Silakan Pak, singkat padat pertanyaannya. Oh ya, iya, silakan Pak. Selamat pagi Bu Kadis. Ya. Pagi. Gini Bu Kadis, sekarang ini kan daftar DPT ya, daftar DPT. Ya, itu kan setiap tahun ini kan ada perubahan. Ada perubahan, baik penambahan penduduk maupun yang sudah meninggal. Tetapi kenyataan sekarang ini masih ada beberapa DPT yang orang sudah meninggal 5 tahun yang lalu masih ada namanya. Ya, masih ada nama. Yang kedua, saya nggak tahu kepada Pak Bu Kadis ya. Bu Kadis dulu Pak Palamba itu kan ada perekaman data melalui kelurahan dan kecamatan. Tapi saya lihat ini terkadang di situ masih banyak calo-calo yang menggunakan pengurusan yang tidak maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang sudah melakukan perekaman data tapi sampai saat ini belum sampai itu KTP-nya ke yang bersangkutan. Baik. Sebagai masukan saya sebagai masyarakat ya, mungkin ke depan ini kan Bu Kadis baru, mungkin ada pola-pola baru yang harus dilakukan. Baik. Bagaimana perekaman data iktp itu masyarakat lebih gampang, lebih mudah untuk menggampangkan KTP elektrik, karena masyarakat sekarang ini sangat butuh itu. Semua sistem baik di perbankan maupun di mana saja itu kan harus menggunakan ektp. Baik, Dengjare, terima kasih, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak. Iya, 2 pertanyaan Ibu mungkin bisa langsung dijawab. Iya, terima kasih Dengjare. Saya jawab yang pertama dulu tentang DPT. Memang bukan di ranah kami tentang DPT itu, karena kami hanya mensupport pihak KPU dengan memberikan data yang real time setiap KPU membutuhkan, itu kami sajikan. Kalau di Makassar kami datanya itu sudah real time. Baik. Data penduduk yang meninggal dan yang baru lahir itu sudah tercatat setiap hari langsung Bu, ya? keluar. Jadi begitu ada yang terlapor misalnya yang meninggal, itu langsung dihapus dari data kami. Kemudian bayi yang baru lahir juga itu langsung masuk ke dalam data kami. Baik yang pindah masuk, pindah keluar, itu juga sudah tercatat. Sehingga memang kalau di kami di Dukcapil itu setiap hari ada data yang berubah, bahkan jangankan setiap hari, setiap saat kami itu real time, selalu datanya terbaru. Berarti bisa per detik, per menit. Iya, saya bisa monitor di layar ponsel saya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Dengjare, sebenarnya saya sudah melanjutkan apa yang sudah diinisiasi oleh Ibu Kadis yang lama. Kami tetap melakukan perekaman KTP baik di kecamatan maupun di Dukcapil. Hanya memang salah satu cara yang kami lakukan untuk mengantisipasi, saya menerapkan kebijakan bahwa tidak ada lagi pengambilan KTP yang diwakili. Oke, jadi tidak bisa lagi. Boleh lagi sebenarnya itu meminimalisir adanya calo, karena saya berharap masyarakat itu langsung datang ke pusat layanan kami, baik itu di kecamatan maupun di
kantor Dukcapil untuk bisa melakukan perekaman. Tetapi khusus untuk pengambilan KTP memang kami pusatkan di kantor Dukcapil. Itu juga mungkin salah satu kenapa sampai di sana membludak, karena memang masyarakat yang sudah melakukan perekaman memang sudah waktunya untuk mengambil KTP elektroniknya. Dan satu lagi yang saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa setiap pengambilan KTP itu langsung harus diaktifasi dengan mengambil sidik jari dari masyarakat yang bersangkutan. Sehingga kalau tidak diaktifasi, KTP-nya tidak aktif, tidak bisa dibaca oleh pusat layanan. Karena berbagai pusat layanan itu sudah menggunakan card reader. Kalau dia tidak aktifasi, maka datanya itu tetap error. Sehingga banyak masyarakat yang kembali ke kantor untuk melakukan aktivasi. Nah, kami menerapkan begitu mengambil KTP harus langsung diaktifasi sehingga memang tidak bisa diwakilkan. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai karena kitanya kadang-kadang malas ya, malah menggunakan jasa calo deh. Mending datang sendiri tuh bahkan lebih dipermudah Ibu ya sebenarnya ya. Kita memberikan kesempatan lagi untuk Anda yang bergabung di line telepon kita 434-444. Selamat pagi, dengan siapa? Di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Silakan Pak, Bapak siapa? Halo. Iya, silakan Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Simon, Pak. Pak Simon, silakan Pak. Dengan Pak Simon. Iya, silakan Pak, pertanyaannya. Iya. Langsung Pak Simon. Ya, ini Pak, saya mau tanya. Saya ini kan KTP dari luar Makassar. Kemudian? Saya mau tanya, ini karena kemarin pemilu pilkada kemarin itu saya nggak bisa memilih, padahal itu saya sudah terdaftar sebagai pemilih tetap Pak. Baik. Lalu seperti apa Pak? Kemudian ini saya punya KTP ini kan sudah kadaluarsa. Dia matinya kemarin itu 24 Oktober 2018 Pak. Apakah itu bisa direkam kembali atau bagaimana? Karena ini sudah ektp tapi sudah kadaluarsa. Oke, berarti Bapak dari luar Makassar tapi ingin pindah ke Makassar juga, seperti itu misalnya? Sudah punya kakak Pak, sudah punya kakak. Cuma waktu saya urus di kecamatan, katanya itu harus diselesaikan di catatan sipil gitu Pak. Oke, baik Pak Simon, sudah cukup jelas. Ibu silakan, seperti apa ini? Iya Pak Simon, jadi kalau saya tidak salah tadi menangkap bahwa KTP-nya yang pertama masih tercatat di luar kota Makassar, yang kedua sudah kadaluarsa. Kalau untuk kadaluarsa sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi namanya KTP kadaluarsa. Jadi ya selama tidak ada perubahan elemen data di dalam KTP itu, maka dia berlaku seumur hidup. Jadi kalau ada yang masih tercetak kadaluarsanya kapan, sebenarnya itu sudah bisa tetap digunakan dan berlaku seumur hidup, kecuali kalau ada perubahan elemen data. Kalau yang saya tangkap tadi Pak Simon ini dari luar kota Makassar, kemudian belum bisa menggunakan KTP-nya. Memang harus cabut data dulu. Jadi harus melakukan rekonsiliasi data yang ada di tempat asal, kemudian baru minta pindah ke Makassar. Karena memang tidak akan bisa terbaca di Makassar kalau misalnya belum dicabut datanya dari daerah asal. Oke, berarti harus ada surat pindah. Ada surat pindah dari daerah asal, kemudian kami catatkan dan dicatatkan KTP barunya. Karena dia sudah pindah domisili kan. Jadi walaupun sudah punya kartu keluarga, katanya itu udah kartu keluarga, tapi memang sudah tetap harus ada surat pindah untuk mendapatkan KTP elektroniknya yang baru. Tapi kalau untuk soal pemilihan yang pilkada kemarin bukan ranahnya Ibu ya? Bukan, saya tidak bisa jawab itu. Baik. Tapi berarti Pak Simon harus segera ke daerah asal dulu. Iya, untuk minta surat pindah, cabut data dari sana, kemudian langsung ke kantor Dukcapil untuk melakukan perubahan. Baik, itu solusinya Pak Simon. Iya, itu artinya pindah masuk. Itu pindah masuk ke kota Makassar. Iya, baik. Betul. Ada lagi yang bergabung bersama kami di line telepon. Selamat pagi. Halo. Iya, dengan Baik, saya melanjutkan yang tadi. Itu saya menjelaskan kembali bahwa surat pindah saya sudah ada, sudah kakak saya sudah diterbitkan. Baik. Maksud saya, karena KTP ini sudah tidak bisa digunakan, karena kalau kita bawa
bilang ini sudah tidak berlaku karena sudah itu. Maksud saya, apakah ini sudah bisa diganti di KTP di Makassar gitu? Karena saya ini dari luar itu kan Makassar. Baik, oh berarti sudah ada surat pindah Ibu. Berarti memang harus diganti KTP-nya. Berarti prosesnya seperti apa, Bu? Harus ke kantor Capil untuk melakukan perubahan data. Jadi surat pindahnya ada, itu yang dibawa ke kantor Capil untuk kemudian didaftarkan sebagai penduduk Makassar dan dicetakkan KTP barunya. Oke, berarti memang ya mungkin sekarang cukup semudah itu ya Ibu ya. Pak Simon, untuk informasi lebih lanjut mungkin alangkah bagusnya bisa langsung ke Disduk Capil ya. Betul. Bisa mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Seperti apa nanti permasalahan yang dialami oleh Pak Simon nanti bisa langsung ditangani oleh teman-teman dari Disduk Capil ya. Silakan kita buka lagi line telepon di 43444 karena memang masih tentu kita masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya tentang bagaimana sih administrasi kependudukan, apalagi ini jelang Pilpres Ibu ya, dan juga jangan sampai Anda nggak punya IKTP ternyata nggak bisa menggunakan hak suaranya, itu kan sayang sekali ya. Nah Bu, tadi kita sempat bahas memang terpotong lagi, sekarang ada telepon lagi yang masuk ya. Baik, halo selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Halo. Iya, Bapak siapa di mana? Ini dengan Bapak Haryanto, Pak. Pak Haryanto, silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Halo. Iya, pertanyaannya apa Pak? Silakan. Halo. Iya Pak, pertanyaannya langsung dengan Pak Haryanto, Pak. Iya, pertanyaannya langsung Pak. Iya. Silakan Pak Haryanto. Langsung pertanyaannya Pak disampaikan. Pertanyaannya? Iya. Pelayanan ini Pak, pelayanan loket Dukcapil itu tidak maksimal Pak. Oke, seperti ini apa Pak? Kebetulan sama Bu Kadis ini. Iya. Apa yang Bapak keluhkan? Ya, itu kan kalau sudah jam 3 Pak, itu kebanyakan para pekerja loketnya sudah bilang tutup, tidak direview kembali. Dan apakah lebih baiknya kalau yang nomor sekian itu sudah lewat direview kembali, itu Bu Kadis. Oke. Baik, Pak Haryanto. Itu tadi ada keluhan sedikit dari masyarakat. Iya, jadi ya ini masukan buat kami, tetapi sebenarnya loket itu memang idealnya memang tutup jam 3. Jam 3. Tetapi kalau saya melihat trennya masyarakat, loket saya itu kita tutup sampai selesai nomor antrian itu. Jadi memang kalau saya lihat sekitar jam 4, bahkan waktu membludak baru-baru minggu lalu itu kita tutup setengah 6. Itu untuk melayani semua masyarakat yang sudah terlanjur punya nomor antrian. Jadi saya kira seperti itu. Cuman ini juga jadi masukan buat kami untuk lebih memperbaiki tadi layanan. Apakah mungkin ketika misalnya ada yang lewat, ada yang kelewatan, terusnya direview, diulang lagi mungkin maksud Bapak ya? Itu nanti yang menjadi masukan kami. Karena memang juga masyarakat yang sudah antri berjam-jam itu juga pasti akan protes kalau tiba-tiba langsung ada yang masuk. Jadi nanti kita lihat memperbaiki kualitas layanan seperti itu. Terima kasih masukannya. Baik, waduh ini luar biasa sekali ya ternyata respon masyarakat yang langsung ingin bertanya, ternyata begitu dibuka line telepon langsung banyak. Nah Bu, karena kita waktu sangat terbatas sekali waktunya, mungkin terakhir karena kita punya waktu beberapa menit ini, apa yang ingin dihimbau kepada masyarakat dengan hadirnya Ibu di sini? Iya, jadi yang pertama saya menghimbau kepada masyarakat untuk menguruskan dokumen kependudukannya dan tanpa diwakili, karena seluruh dokumen itu kita berikan kemudahan. Memang antrian cukup banyak, tetapi kami punya beberapa layanan. Misalnya contoh untuk layanan kematian dan kelahiran itu kita sudah menggunakan aplikasi Kucataki. Untuk kelahiran kami sudah bekerja sama dengan 26 pusat layanan, baik itu rumah sakit bersalin maupun puskesmas, untuk bisa mendaftarkan bayi-bayi yang baru lahir. Kemudian untuk kematian itu bisa dilaporkan ke kelurahan, pihak kelurahan yang akan melaporkan melalui aplikasi ke kita, dan nanti staf kami yang akan langsung memproses di kantor. Kemudian kami juga melakukan layanan Kupastas yang melayani warga-warga yang difabel
Difabel bukan dalam bentuk fisik saja, tetapi juga dalam bentuk akses. Kalau misalnya ada orang sakit atau orang tua yang memang butuh dokumen kependudukan tetapi tidak mampu mengakses layanan karena memang sudah tidak bisa sampai ke pusat layanan, maka staf kami yang akan datang langsung ke menjemput ke tempat layanan, jadi langsung di rumahnya dilayani. Kami sudah melakukan beberapa kali, bahkan di beberapa tempat khusus, misalnya di lapas, rutan, itu kami lakukan penjemputan bola. Kemudian insya Allah dalam waktu dekat kita akan lahirkan gerai Dukcapil di salah satu pusat perbelanjaan. Wah, ini semoga bisa segera terlaksana ya Bu, dan juga bisa mengurangi ya berbagai keluhan-keluhan misalnya seperti antrian. Kita tunggu nanti kinerja yang lebih baik lagi Ibu ya untuk masyarakat Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi Ibu Aryati Puspasari, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Selamat bekerja kembali Ibu ya. Terima kasih banyak. Baik, dan saudara, demikianlah perbincangan saya. Semoga bisa menginspirasi dan juga memberikan informasi yang cukup bagi Anda. Tapi kalau mau informasi lebih lanjut nanti datang ya Bu ya ke Dukcapil Kota Makassar tentunya. Baik, saya Dwi Darwis mewakili kru yang bertugas berterima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Sampai jumpa.